Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Belajar Fisika bersama Ibu Herlina Cahayati. Oke, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom, peserta didik mampu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, berpikir kritis dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan. Oke, gerak benda pada lintasan lurus. Pada gerak lurus, besarannya ada yang disebut dengan jarak dan perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatan. Jenis gerak lurus ada dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada gerak vertikal, contohnya ada pada gerak jatuh bebas. Dan gerak vertikal ada dua, yaitu gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas dengan persamaan di titik tertentu. Besaran pada gerak lurus. Pertama yaitu jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda. Jarak termasuk besaran skalar. Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak. Perpindahan termasuk besaran vektor. 2. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan terbagi lagi. Ada yang disebut dengan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata, di sini ada persamaannya. Kelajuan rata-rata V sama dengan S per T, yaitu jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perubahan perpindahan dibagi selang waktu. Kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat, yaitu V sama dengan delta S per delta T. Jadi untuk kelajuan dan kecepatan lambangnya sama, yaitu V, namun artinya berbeda. Tadi telah Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian kecepatan relatif, yaitu kecepatan pada benda A, B, yaitu merupakan selisih antara kecepatan A dan kecepatan. Jenis gerak lurus. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Apa itu GLB? GLB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan konstan. Bisa kamu lihat grafik jarak terhadap waktu berupa garis lurus, ya grafiknya. Kemudian grafik kelajuan terhadap waktu, di sini V kelajuan, ini T juga berupa garis lurus. Hubungan antara jarak, kelajuan, dan selang waktu pada gerak lurus beraturan, yaitu kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau disebut dengan GLBB. GLBB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan berubah-ubah dan percepatannya konstan. Jenis GLBB ada dua. GLBB dipercepat, ini nilai percepatannya positif.
sedangkan nilai kecepatannya bertambah. GLBB diperlambat, nilai percepatannya negatif dan nilai kecepatannya berkurang. Persamaan GLBB yaitu kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus minus percepatan dikali waktu. Ini tergantung ya, bisa digunakan positif, bisa digunakan negatif. Lihat tabel yang di sebelahnya. Kemudian jarak sama dengan V0 kecepatan awal kali waktu plus minus setengah dikali percepatan dikali dengan kuadrat waktu. Kemudian kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadratkan plus minus 2 dikali percepatan dikali dengan jarak. Nah, ini grafik pada GLBB. GLBB tadi kecepatannya berubah-ubah namun percepatannya yang konstan. Contoh soal. Mobil bergerak di lintasan lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Saat mendekati lampu merah, sopir mengerem mobilnya dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Jarak mobil dengan lampu merah saat mulai melakukan pengereman sejauh. Nah, dari soal diketahui kecepatannya adalah 72 km per jam. Ini kita rubah dalam meter per sekon, yaitu 20 meter per sekon. Dalam soal ada perlambatan, lambangnya A. Perlambatan dan percepatan sama, hanya saja perlambatan adalah percepatan bernilai negatif. Nilainya 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian karena pada saat kendaraannya berjalan atau bergerak tiba-tiba supir mengerem sampai berhenti, maka kecepatan akhirnya sama dengan 0 meter per sekon. Yang ditanya berapa jaraknya? S. Maka kita gunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali A kali S. Kita masukkan nilainya, maka dapatlah jaraknya 100 meter. Jadi jarak mobil dengan lampu merah saat mulai melakukan pengereman sejauh 100 meter. Dapat dipahami? Oke. Terima kasih untuk materi kita pada hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.